Tuhan. Haleluya, saudara bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini, bolehkah saya minta saudara berikan tepuk tangan paling meriah untuk tim kreatif kita. Mereka datang jauh-jauh dari Batak, mereka datang jauh-jauh dari NTT, mereka datang jauh-jauh dari mana lagi ya? Dari Papua. Dan saya datang jauh-jauh dari Ambon untuk saudara. Puji Tuhan. Dibilang tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya Celestine Tirza Kapresi, saudara. Biasanya dipanggil Tirza, saya darah campuran Ambon Toraja. Masalahnya saat ini Tuhan taruh kami di Makassar sehingga kami sudah jadi orang Makassar. Saya punya satu suami ada di sini namanya Pak Theo Sahuleka, orang Ambon. Kalau ditanya saudara dengan Daniel Sahuleka, iya. Kemudian kami bekerja di sini sudah 2 tahun di Makassar dan Tuhan percayakan kami melayani di tempat ini bersama Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk saya dapat melayani saudara, sungguh satu sukacita. Saudara, bulan Agustus kita belajar tema tentang facing the giants atau mengatasi raksasa-raksasa dalam hidup kita. Minggu pertama, minggu kedua kita sudah belajar bagaimana mengatasi raksasa ketakutan, mengatasi raksasa keraguan diri atau insecurity, dan hari ini izinkan saya bicara tentang mengatasi keletihan hidup atau yang sering dibilang burnout. Bapak Ibu, waktu saya diminta membawa firman Tuhan hari ini, keadaan saya saat itu lagi tidak baik-baik saja, saudara. Saya sedang masuk dalam padang gurunnya Tuhan. Saya juga sama seperti saudara, manusia biasa. Saya juga mengalami keletihan hidup dan mengalami burnout. Dan saya bilang, Tuhan, pantaskah saya bawa firman ini buat saudara? Saya tanya, Tuhan, pantaskah? Dan satu suara lembut berbicara dalam hati saya berkata, aku ada. Aku ada. Dan doa saya, kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini saya bagikan juga memberkati saudara. Kita lihat saudara, next slide. Ada masanya hidup kita itu tidak baik-baik saja. Ada masanya kita mengalami sukacita, ada masanya kita mengalami duka cita. Sebuah siklus naik turun yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Amin, saudara. Seberapapun kuatnya kita berusaha untuk menyempurnakan hidup kita, dengan apapun usaha kita, dengan menambah kemampuan kita, menambah skill kita, tidak akan pernah ada habisnya. Masalah, pencobaan, ujian, tantangan, pergumulan yang Tuhan izinkan. Kita semua manusia biasa, saudara. Kita semua bisa lelah. Kita semua mungkin sedang lelah atau mungkin lagi sangat lelah dengan kehidupan. Next slide, kita lihat, saudara. Kadang-kadang lelah dan keletihan hidup atau burnout itu beda-beda tipis ya. Tapi saya juga mengalaminya sendiri, saudara. Kalau kita lelah itu manusiawi. Tubuh kita akan memberikan sinyal, memberikan kode kalau kita lelah. Sama seperti baterai handphone saudara, kalau sudah mulai 5%, 10%, 20% sudah ada peringatan, bukan? Sebenarnya tubuh kita juga memberikan kode yang sama. Dan kelelahan itu normal bagi kita. Itu bukan dosa, saudara. Kita boleh beristirahat, kita boleh makan yang cukup, tidur yang cukup, dan kita pulih kembali. Tapi bagaimana dengan keletihan hidup atau yang namanya burnout? Sebenarnya ini bahasa yang baru dikembangkan ya saudara. Tidak ada dalam Alkitab istilah burnout ini, tapi kita bisa tarik lagi nanti ceritanya. Ada hal-hal yang relate dengan hal ini. Pernahkah saudara dalam hidup, saya ajak saudara flashback ya. Pastikan semua hidup saudara tidak baik-baik saja ya. Pasti ada masanya tidak baik-baik saja nih. Kira-kira ada tidak satu hal
yang men-trigger saudara sampai saudara benar-benar kehabisan baterai yang sampai tidak bisa dicas lagi. Tidur berjam-jam pun, bahkan kalau tidak bangun seharian itu kalau bangun kok rasanya capek. Kok sudah makan, sudah minum, sudah olahraga, tapi kok rasanya kosong. Kok rasanya seperti tidak ada harapan, tidak ada yang bisa mengisi yang kurang dari diri kita. Saya pernah mengalaminya saudara, waktu saya tidur dan sudah waktunya jam kantor. Dede, enggak usah ke kantor ini hari, kapan deh? Saya bilang suamiku. Sepertinya tekanan di kantor ini bikin saya sudah tidak ada semangat, sudah tidak ada gairah. Ini kenyataannya saudara, bukan hanya saya yang bekerja, bahkan ibu-ibu dalam mengurus keluarga, mengurus suami, mengurus anak-anak, juga tidak lepas dari burnout. Juga tidak lepas dari keletihan hidup. Dikasih makan, diurusi, sama saja tidak berubah-berubah. Ini anakku dikasih nasihat, dibilangi A, B, C, sama saja, percuma. Ada anak-anak juga yang merasa orang tuanya terlalu menuntut. Sudah baik, masih kurang. Sudah bikin A, masih kurang. Apa lagi yang mama papa tuntut dari saya? Sampai titik mana? Saudara, sebenarnya gejalanya bisa dilihat ya. Bisa terlihat kalau seseorang itu burnout. Dia bisa terlihat baik tapi di depan kita menyembunyikan, tapi di belakang dia habis-habisan saudara. Badannya habis, pikirannya habis, mentalnya habis. Dan kita akan lihat ada 3 tokoh yang juga mengalami keletihan hidup. Ini 3 tokoh Alkitab yang akan saya bedah nanti di setiap poinnya yang menjawab pertanyaan saya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Tuhan tolong saya. Biar saya tidak begini lagi. Poin yang pertama, kita lihat Musa. Di Bilangan 11 ayat 14 sampai 15. Dibilang, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Kita lihat Elia. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Dia berkata kepada Tuhan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dari Daud kita bisa lihat dia menunjukkan dalam Mazmur 55 ayat 7, dia berkata deh gitu ya. Hayo sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bukan hanya kita saja saudara yang mengalami keletihan hidup, bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab pun tercatat dengan jelas bahwa mereka mengalami keletihan hidup. Saudara tidak sendirian, saudara. Bahkan mereka sampai ingin mati. Mereka minta Tuhan, mending bunuh saya saja. Ya, saya tidak tahu saudara sampai di titik ini atau tidak, tapi ini hal yang baru juga yang saya dapati dari firman Tuhan bahwa manusia itu hidup. Kita punya batasan yang jika itu dilewati dan kita tidak kuat lagi menanggungnya, kita akan burn out, meledak, menyerah. Tuhan, saya berhenti. Elia bilang, Tuhan cukuplah pelayananku, sudah tidak mau melayani lagi. Tapi ada berita baiknya saudara. Tuhan menghibur saya dengan 3 kebenaran, 3 pelajaran bagaimana kita mengatasi keletihan hidup. Bagaimana kita mengatasi burnout yang pasti datang dalam hidup kita. Yang pertama, kita belajar dari Elia saudara. Kata-katanya, cukuplah Tuhan. Cukup Tuhan. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Sebaiknya engkau bunuh aku saja. Untuk saya,
Ini sesuatu yang kenapa Elia bilang begitu ke Tuhan, kita juga manusia kalau bilang begitu kurang ajarnya kau bilang begitu ke Tuhan. Tapi Elia manusia biasa saudara. Elia manusia biasa yang juga bisa jujur dengan keadaannya di hadapan Tuhan. Kalau capek bilang capek, kalau lelah bilang lelah. Kalau tidak mampu bilang tidak mampu. Kadang kita terlalu pandai menyembunyikan apa yang ada dalam diri kita supaya tidak terlihat oleh orang lain. Hari ini saudara cantik sekali ya. Pakai baju adat, kita shalom. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, baik. Tapi di dalam hancur, Tuhan lagi hancur. Tuhan di dalam ini tak koyak-koyak. Dari luar kita bisa baik-baik saja, tapi dalam diri ada keletihan yang tidak terlihat. Dan apa yang Elia lakukan, ini menarik karena dia mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Dia mengakui sampai jua Tuhan. Orang Ambon bilang, stop jua Tuhan sulala. Mungkin orang sini bilang, cukup kapan Cukup Tuhan, cukuplah. Padahal kalau kita lihat kehidupan kita ya saudara, kalau kita terima yang baik dari Tuhan tuh kayaknya, Tuhan bolehkah tambah lagi terus. Ini Elia ini dia baru saja mengalami kemenangan yang besar waktu dia mengalahkan 400 Nabi Baal. Tetapi di waktu yang sama, Isabel mengancam untuk membunuhnya dan ia lari ke padang gurun. Dia menyembunyikan ketakutannya dari bujangnya, dia kasih tinggal dia punya anak buah dan dia duduk sendiri di bawah pohon dan dia berteriak kepada Tuhan. Cukup Tuhan. Ya. Kenapa dia berteriak kepada Tuhan? Kenapa dia berani? Karena dia tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan dia aman. Kita kadang-kadang tidak bisa cerita kepada orang karena kita terlalu takut bahwa nanti bocor ini cerita. Tapi kepada Tuhan, saudara bebas. Saudara bebas. Sampaikan isi hati saudara. Bahkan jika saudara katakan Tuhan sudah paling lelah. Lebih baik saya mati saja. Sampaikan kepada Tuhan. Tidak ada batas. Tuhan tidak bilang kau hanya bisa datang ke saya dengan kata-kata yang manis, yang indah dalam pujian. Tidak. Slide selanjutnya, apakah Tuhan marah ketika Elia protes dengan Tuhan, dengan keadaannya? Dia merasa dia sendiri yang tinggal di Israel yang takut Tuhan, yang lainnya masih menyembah itu patung-patung dewa-dewa Baal. Apakah Tuhan marah kepada dia? Mungkin kalau hari ini anak saudara, pasangan saudara yang berkata, mending saya mati saja, mungkin saudara marah. Tapi Tuhan tidak saudara. Tuhan tidak membenci kita hanya karena kita lelah. Tuhan tidak marah hanya karena kita capek dengan kehidupan. Tuhan tidak marah ketika kita burn out saudara. Firman Tuhan berkata Tuhan memberikan Elia tidur, roti, air. Tuhan suruh dia makan, minum, tidur. Kita nih manusia kadang-kadang orang tua suruh bangun. Bangun, kenapa kau tidur terus? Kenapa tidur terus? Tapi kadang-kadang firman Tuhan berkata kita juga. Tuhan bilang, Tuhan suruh Elia makan dan tidur. Sampai kita bisa menyanyi. It is well. It is well with my soul. Fakta yang menarik saudara, Tuhanlah sendiri yang menghampiri Elia. Kadang-kadang waktu kita lelah, kita datang berteriak kepada Tuhan, Tuhan di mana ke Engkau, Tuhan di mana ke Engkau. Padahal ada fakta menarik bahwa kadang Tuhan yang cari kita saudara.
Karena Tuhan yang hampiri kita tanpa kekuatan kita, saudara. Tuhan yang kasih makan, Tuhan yang suruh kita beristirahat. Kadang-kadang ketika saudara bisa tidur nyenyak saja, saudara, itu anugerah yang besar dari Tuhan. Ada orang-orang yang terlalu stres sampai tidak bisa tidur. Ada orang yang butuh obat tidur untuk bisa tidur. Tapi percayalah saudara, akan ada waktunya Tuhan. Tuhan datang sendiri menghampiri saudara, memberi saudara peristirahatan yang nyenyak di hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Keletihan hidup bukan alasan untuk kita jauh dari Tuhan. Justru itu undangan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam ruang-ruang pembaringan saudara, di atas tempat tidur saudara, menangislah, berteriaklah. Hanya dengan satu kata Tuhan tolong, itu bisa melegakan hati saudara. Itu bisa merilis setiap emosi yang tertanam dalam diri saudara. Yang begitu lama, yang berulang-ulang, yang tidak bisa saudara lepaskan. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban kilat. Kadang masalah datang, manusia seringkali kita minta Tuhan cepat selesaikan masalahku. Kalau tidak bisa tidur. Padahal tidak saudara. Firman Tuhan bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hanya dalam hadirat Tuhan kita datang mengakui kelemahan kita, keterbatasan kita, burnout-nya kita. Tuhan paling parah ini. Hanya dalam hadirat Tuhan. Dan saudara akan lihat damai sejahtera itu lebih berharga daripada saudara punya banyak uang, daripada jabatan, posisi yang saudara incar. Tidak ada saudara, tidak ada yang bisa membandingkan damai sejahtera yang Tuhan beri dalam hati kita. Tidak ada. Dan saya percaya ketika damai sejahtera itu ada, poin yang kedua, cara pandang kita akan mulai diubahkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa melihat dengan jelas kalau kita lagi emosi, kalau kita lagi lelah, kalau kita lagi letih. Berapa banyak di sini ibu-ibu yang kalau lagi capek sekali, lagi hektik sekali, datang anaknya, kok sabar-sabar dulu ya, capek sekali. Saya belum punya anak ya saudara, jadi saya tidak bisa membayangkannya. Tapi saya juga punya suami. Ya, kalau dia capek atau saya capek dan tidak mau diganggu, kita sering berespon seperti itu. Kadang-kadang kita sudah tidak mau lagi melihat sesuatu dari gambaran besarnya karena kita terlalu terjepit dengan masalah. Yang kedua, saya belajar bahwa Tuhan mau kita mengubah cara pandang kita, bahwa next slide, kalau kita ada dalam satu terowongan besar dan ada batu yang menghalangi pandangan kita, seringkali kita berpikir sudah tidak ada jalan, sudah tidak ada harapan, sudah tidak bisa, sudah stuck sampai di sini. Tuhan begini ji nasibku, ku terima saja. Ya, tapi pandangan terowongan ini berbahaya saudara. Dan Tuhan mau bahwa kita mengerti bahwa di sudut kecil itu ada kedaulatan Tuhan. Sehingga sekalipun semuanya terasa mustahil, terasa besar, tidak mampu digapai dengan kekuatan kita, ada titik kecil itu yang bernama kedaulatan Allah, yang mampu menembus segala kemustahilan. Kita lihat dari cerita dari Musa, perkara daging. Ini Musa sampai minta mati saudara. Waktu bangsa Israel bilang kenapa di padang gurun ini kita makan mana saja. Padahal di Mesir sana banyak sekali makanan, ada mentimun, ada bawang, ikan. Banyak sekali yang mereka ungkit di padang gurun dan persungutan itu ternyata membuat Musa sangat tertekan. Masalahnya di Bilangan 11 ayat 13 Musa berkata ke Tuhan, gara-gara daging ini ya saudara, Musa bilang ke Tuhan, dari mana Tuhan aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Dia
sudah melihat banyak sekali mujizat yang Tuhan buat sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Tetapi karena daging, Musa berkata kepada Tuhan, kenapa saya yang repot? Bilangan 11 ayat 12a. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Seperti Musa bilang, saya jika ini mamanya, apakah saya ini mamanya sedangkan sehingga makanannya, minumannya, rute perjalanannya, semuanya saya. Berapa banyak dari kita juga seperti itu saudara? Semuanya saya. Masalah yang ada menutup kita punya mata dan tidak bisa melihat dari cara pandangnya Tuhan. Coba kita lihat next slide. Sudut pandang ini daripada saudara susah mengerti, anak zaman sekarang bilangnya POV. Yang di TikTok itu suka bilang POV orang kantoran, POV ya, point of view. Jadi kalau kita manusia hidup dengan point of view yang hanya fokus pada masalah, mulai hari ini saudara belajar. Tuhan mau kita mengubah cara pandang kita dengan God's point of view. Our point of view versus God's point of view itu beda sekali saudara. Waktu ada masalah, Musa fokus pada masalahnya. Musa bilang ada 2 juta orang kelaparan di padang gurun, tidak ada toko daging dan saya sendirian. Logika manusia kami pasti mati. Musa sudah stres, cemas, lelah mental dia sudah mau menyerah, dia sudah mau mati. Tapi Tuhan berkata dalam Bilangan 11 ayat 23, masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Masalah yang sama, beda point of view saudara. Masalah yang sama, beda cara pandang. Beda cara melihat, beda cara berpikir. Musa bilang logikanya tidak bisa Tuhan. Tuhan bilang nanti 1 bulan penuh kau makan daging. Ayat sebelumnya ya. Tuhan bilang di mana mau dapat daging? Tapi Tuhan bilang masakan kuasa Tuhan kurang. Masakan saya kurang untuk melakukan itu? Coba lihat God's point of view. Fokusnya ke mana? Fokusnya pada kemampuan Tuhan, pada kuasa Tuhan yang jauh di luar kemampuan kita. Belajar sekarang saudara miliki cara pandang Kristus. Bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita lelah, yang membuat kita capek, yang membuat kita seolah ingin menyerah, yang membuat kita terjebak dalam kemustahilan hidup, pandanglah bahwa Tuhan merespon dengan besarnya kuasanya dalam hidup kita. Bukankah Tuhan selalu mengintervensi hidup saudara dengan cara yang tidak masuk akal? Coba saudara renungkan lagi kembali. Saya ada sampai hari ini semua karena mujizat Tuhan. Saudara ada sampai hari ini karena mujizat Tuhan. Bahkan ketika manusia bilang, tidak mungkin hidup dengan gaji segini, tidak mungkin hidup dengan penghasilan segini, tidak mungkin hidup dengan saldo nol. Tapi Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menjamin hidup saudara bisa. Tidak ada yang kurang bagi Tuhan. Coba saudara lihat, kadang-kadang point of view kita ini terlalu besar sama seperti batu besar tadi yang di dalam terowongan. Next slide. Saudara bisa foto mungkin ya kalau terlalu kecil. Ini adalah beberapa yang saya pelajari saudara. Bahwa ternyata cara pandang kita jauh sekali dengan cara Tuhan melihat masalah. Dengan cara Tuhan melihat sesuatu yang buat kita, Tuhan beratnya tertekan sekali Tuhan. Padahal ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang adalah God's point of view itu sendiri. Saya kasih satu contoh ya. Saya punya suami, berapa hari ini saya baper saudara. Karena saya punya suami selalu marah-marah. Mungkin dia lagi letih dengan hidupnya ya, jadi dia datang, dia pulang ke rumah, dia marah-marahi saya. Saya bilang, bisakah suaramu sedikit kecil-kecil sedikit? Karena saya juga nanti belajar kecil-kecilkan suaraku. Karena kalau kau besar hancur nih rumah. Dan ternyata saya bilang, point of view saya, pernikahan ini begini-begini saja.
Tak putar-putar saja di lingkaran setan ini. Dia suara besar, saya suara besar, dia marah, saya ikut marah. Padahal point of view-nya Tuhan. Efesus 4 ayat 32. Itu jelas ya saudara ya. Firman Tuhan bilang, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan bilang sebenarnya kau punya masalah ini kecil, masalah ego saja. Tinggal saling melayani, saling mengampuni. Dan Tuhan yang akan berkuasa mengubah hati manusia. Tuhan yang berkuasa mengubah dia. Bukan cerewetku, bukan tuntutanku, bukan harapan-harapanku yang saya taruh di dia. Itu ya saudara ya. Ada satu kisah, waktu itu suami saya di PHK. Dan waktu dia di PHK, dia stres minta ampun. Bulan pertama masih penuh pengharapan kepada Tuhan, masih haleluya, Tuhan tolong saya. Bulan kedua mujizat tidak kunjung datang, mulai meleleh seperti air ya. Terus bulan ketiga habis tenaganya. Bahkan untuk bilang Tuhan tolong saja dia sudah terserah Tuhan saja, begitu ya. Tapi waktu di motor dia bilang, umur 30 sudah tidak mungkin dapat kerja. Umur sudah tua begini, perusahaan interview, besok ditolak. Hari ini interview, besok ditolak. Dan satu ayat dari Ayub 42 ayat 2 datang dalam hati saya dan saya sampaikan ke dia. Saya bilang, ayat ini tiba-tiba muncul. Firman-Nya berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata firman ini bukan di saat dia sedang menderita, tetapi di akhir penderitaannya. Dia bilang, sekarang aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ada satu kalimat yang saya bilang kepada dia saudara, yang muncul dalam saya punya hati. Dia bilang begini, jangan pernah mengeluh. Saya bilang begini ke dia ya, jangan pernah mengeluh. Agar suatu ketika saat Tuhan memulihkan keadaanmu, kamu tidak akan terlalu malu untuk datang kepada Tuhan dan bilang terima kasih Tuhan. Jangan mengeluh apapun yang saudara alami, yang hari ini saudara hadapi. Mungkin beda dengan kehidupan orang di sekitar saudara. Mungkin dia sudah melari 1 mil, saya masih berjalan 2 langkah. Jangan mengeluh saudara, jangan ragukan Tuhan. Masakan kuasa Tuhan kurang untuk menolong saudara? Agar suatu ketika di suatu masa, entah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, saudara melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dari semua perjalanan yang saudara lewati, saudara bisa bilang terima kasih Tuhan. 5 tahun lalu untung saya tidak mengeluh. Kalau tidak malu sekali saya, Tuhan kau berkati saya begitu berlimpah. Ya, itu saya ajarkan kepada suami saya dan bulan keempat dia dapat pekerjaan dengan gaji 2 kali lipat dari pekerjaannya sebelumnya. Saudara lihat Tuhan kita. Dan dia bilang, hampir malu di hadapan Tuhan. Hampir saya menyalahkan Tuhan. Hampir saya mengecilkan Tuhan. Hampir saya, hampir dia menghina Tuhan begitu. Seolah-olah Tuhan tidak mampu begitu dalam hidupnya. Semoga saudara mengerti sampai poin kedua. Karena yang terakhir, Tuhan mau kita bangkit dan kita bersaksi lewat hidup kita. Jangan tunggu saudara diberkati. Jangan tunggu saudara bahagia. Tidak ada ujungnya saudara. Dan saudara tidak akan tahu sampai mana batas hidup saudara. Hari ini dalam keadaan apapun, bangkit dan bersaksi. Tuhan tidak merancang kita untuk bersembunyi dan menyelesaikan masalah kita sendirian. Saudara belajar dari Daud di Goa Adulam. Daud ini waktu dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, dia lari ke Goa Adulam untuk bersembunyi. Mungkin ini satu kisah saja yang kita pelajari, tapi kalau saudara pelajari kisah Daud, Daud itu stres berat. Daud itu sudah kena, orang sekarang bilang kena mental. Kena mental? Bagaimana sih bilangnya? Sudah kena mental health-nya rusak. Sudah tidak sehat lagi mentalnya. Dia bahkan dalam firman Tuhan berkata dia pernah pura-pura gila saudara. Sampai liurnya meleleh di janggut-janggutnya. Dia pura-pura gila supaya
mengecoh musuh begitu. Tapi ada satu yang menarik, ketika Daud lari ke Adulam, sebenarnya Daud ini mau mengisolasi diri. Mungkin dia mau jadi introvert tiba-tiba lalu masuk tutup gua terus bilang, Tuhan kemarin-kemarin saya ekstrovert, saya ada tenagaku ketemu orang, tapi hari ini saya mau sembunyi dulu. Hari ini saya introvert dulu. Kan zaman sekarang anak-anak suka bilang, kamu kan ekstrovert, kamu mau yang ke sana. Saya introvert jadi saya diam-diam saja di sini. Dalam tekanan, dalam persoalan, mau ekstrovert, mau introvert, kita cenderung lari dari keadaan, kita cenderung menyembunyikan diri kita cenderung mencari tempat berlindung supaya orang tidak lihat, supaya kita sedikit merasa tenang, supaya tidak ada gangguan, supaya kita bisa meratapi kita punya diri. Bapak Ibu Saudara, Daud bersembunyi dalam kesendirian, dia terlalu lelah. Tetapi 1 Samuel 22 ayat 2 berkata, di dalam gua Adulam itu, waktu Daud lagi ada di dalam gua itu, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara lihat, ini sebenarnya kalau kita lihat ceritanya kayaknya Tuhan tega sekali. Tuhan Daud lagi mau menyendiri, Daud lagi mau tenang-tenang. Tapi kenapa Tuhan malah kirim lagi 400 orang? Bukan 2 ya saudara, bukan 10, sekali kirim 400. Bukan orang yang waras, bukan orang yang lagi baik-baik saja, tapi orang-orang yang lagi sakit hati, yang lagi dikejar-kejar hutang, bahkan yang lagi dalam kesukaran, sama-sama tertekan, berkumpul satu tempat. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang sekalipun Kristen masih memberikan sekat antara saudara dengan orang lain. Dia tidak terlalu baik daripada saya. Dia lagi dililit utang, saya lagi menyembah Tuhan di gereja. Saya lagi melayani Tuhan. Berapa banyak dari kita yang memberikan sekat bahwa hidup kita lebih baik daripada orang lain. Padahal kita semua sama-sama punya goa Adulam sendiri. Kita semua pernah ada dalam posisi ini dan kita juga berjuang. Saudara, pertanyaannya, jika 400 orang itu Tuhan kirim untuk saudara, di saat saudara lagi letih, mampukah saudara menghadapinya? Ini mustahil untuk kita saudara, tapi kenyataannya Tuhan bawa 400 orang ini untuk Daud. Waktu saya sakit saudara, saya punya saraf terjepit, dokter bilang tidak bisa sembuh. Saya tinggal di satu rumah singgah yang ada di Antang. Selama ini saya menangis, saya bilang Tuhan, lelah sekali, letih, Tuhan tidak mampu. Waktu saya datang di rumah singgah itu saudara, saya bukan apa-apa. Saya pasien termudah penyakitnya. Pasien yang penyakitnya tidak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman saya yang kanker lidah stadium 3, kanker otak yang sudah operasi sebanyak 23 kali, batok kepalanya dibuka, yang bahkan meninggal karena kanker mata, yang kami sendiri ada di rumah itu, tidur bersama, makan bersama. Penderitaan saudara bukan apa-apa saudara, tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara sendiri. Tuhan akan kirim orang-orang untuk mengingatkan saudara bahwa itu bukan apa-apa saudara. Bahwa hidup saudara harus bangkit. Tidak bisa mengisolasi diri saudara, tidak bisa. Hari ini jika saudara mengalami kelelahan mental, kelelahan jiwa batin yang sangat berat, percayalah Tuhan akan kirim orang-orang. Mungkin Tuhan sudah kirim, tapi saudara tidak sadar. Mulai buka diri saudara bagi hidup saudara. Dan lihat. Next slide, di Goa Adulam, Tuhan tidak membiarkan Daud sendiri. Karena terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk musim-musim yang berat. Agar kita bisa lihat bahwa hal-hal yang besar hanya bisa dibentuk dalam lembah kekelaman. Hidup kita, karakter kita, pikiran kita, perasaan kita akan terbentuk di dalam lembah kekelaman, di dalam goa-goa Adulam saudara. Ayat
Di Yesaya 61 ayat 1, firman Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Waktu saya duduk sendirian, saya menangis dalam kamar saya bilang, Tuhan, firman Tuhan yang mau dibawakan besok, judulnya mengatasi keletihan hidup. Bagaimana saya mau bicara keletihan hidup sedangkan saya sendiri lagi keletihan hidup, saya lagi burn out Tuhan. Firman Tuhan ini datang buat saya. Dan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Berhenti meratapi hidup saudara, bahwa saudara yang paling menderita, yang paling sedih. Akan ada orang-orang yang sama yang datang untuk saudara tolong dan untuk menolong saudara. Percaya saudara, kita ada di gereja di mana ada orang-orang yang Tuhan taruh di sebelah kursi saudara, di sebelah saudara, rekan sepelayanan, teman satu komsel, yang Tuhan bawa untuk saudara, yang dari hidupnya menolong saudara dan hidup saudara menolong dia. Firman Tuhan berkata, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bukankah kita menyanyi tadi, bagi bangsa ini kami berdiri, kami membawa doa kami kepada Tuhan. Sedangkan teman samping kiri kananmu saja, kadang-kadang tidak saudara sadari bahwa Tuhan lagi kirim dia untuk saudara hanya sekedar bilang, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Coba bilang sampai kiri kanan, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Kadang-kadang orang baku lihat saja, kamu baik-baik, kamu apa kabar? Sepertinya lelah. Boleh saya doakan? Kalau tidak bisa didoakan, semoga Tuhan buka jalan, semoga Tuhan menolong. Ya saudara ya, kita belajar saudara bahwa hidup kita sebuah mahakarya pembentukan. Boleh slide sebelumnya? Keletihan hidup bukanlah dosa. Waktu saudara lelah, waktu saudara burn out, itu bukan tanda saudara kehilangan iman. Mungkin kita jadi orang Kristen, kita sudah banyak terkonsep bahwa orang Kristen yang melayani Tuhan, yang cinta Tuhan, tidak boleh lemah, tidak boleh lelah. Kalau lelah, tandanya kurang iman, tandanya kurang berdoa, tandanya kurang cari Tuhan. Mungkin itu salah satu dari penyebabnya, tapi itu bukan kesalahan saudara. Ketika saudara lelah dan letih kepada atas apapun yang saudara alami, datang kepada Tuhan. Itu tanda bahwa Tuhan lebih besar dari saudara dan saudara tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu tanda bahwa kita manusia biasa yang terbatas, yang tidak bisa menyaingi apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang kehancuran kita itu akan menjadi kesaksian yang hidup jika kita bagikan. Hari ini Tuhan bilang, bangkitlah dan bagi hidupmu, bersaksilah. Ya saudara ya. Saya tutup, kita lihat kembali ya, kita recall kembali 3 pelajaran mengatasi keletihan hidup. Akui di hadapan Tuhan, datang dan beristirahat dalam hadirat Tuhan. Seperti Elia, percaya seperti Tuhan memberi makan Elia, Tuhan memberikan dia tidur yang nyenyak, Tuhan juga akan lakukan hal yang sama untuk saudara. Amin. Yang kedua, ubah cara pandang saudara, mengikuti cara pandang Tuhan, POV-nya Tuhan. Alihkan cara kita melihat, alihkan bahwa yang depan kita ini sebenarnya bukan masalah yang begitu berarti. Karena ada satu, sekalipun itu 1% dari 99% kemustahilan bisa terjadi kalau itu kuasanya Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga, kita belajar bangkit dan bersaksi. Biarkan Tuhan pakai hidupmu berdampak menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara, saya juga manusia biasa ya saudara ya, tidak punya yang masih punya kelemahan, yang masih punya keterbatasan, tapi saya ajak saudara, mari kita renungkan sejenak, apakah hari-hari ini kita seperti Musa yang menanggung banyak beban sendirian, yang tidak bisa melihat dengan jelas keberadaan Tuhan karena kita terlalu terhimpit. Apakah kita juga seperti Elia yang sudah mau menyerah dengan keadaan,
bahkan sudah tidak mau lagi melayani, tidak mau lagi lakukan apa-apa untuk Tuhan. Ya Tuhan, ya sudah begini-begini saja hidupku, tidak usah ada kemajuan. Apakah saudara juga seperti Daud yang lari bersembunyi, tidak mau ketemu orang, tidak mau tidak mau membuka hidup saudara? Hari ini mari sama-sama kita belajar bahwa yang Tuhan inginkan hanya 3 hal ini, saudara. Saya tutup dengan satu kalimat. Di tangan iblis, keletihan hidup dipakai sebagai alasan untuk kita mati, tetapi di tangan Tuhan, keletihan hidup dipakai Tuhan sebagai kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya undang teman-teman pemain musik boleh naik ke depan.